Halo teman tumbuh dimanapun berada, jumpa lagi bersama TCA. Hari ini kita akan membahas ya dan mengupas perlahan apa yang terjadi jika guru membenci profesinya. Waduh, apa nih yang bakal terjadi ya? Apa memang ada? Sudah sering kita dengar dan kita baca datanya bahwa ada 80% mahasiswa yang salah pilih jurusan katanya, begitu ya? 80 lebih lah. Nah, kalau misalnya ini terjadi pada guru, apa akibatnya? Kalau ada misalnya, jangankan 80, misalnya 50% guru merasa salah dalam memilih profesinya. Apa yang bakal terjadi? Yuk, kita saksikan sama-sama ya. Pertanyaannya, apakah semua orang harus mencintai profesinya, apalagi sebagai seorang guru? Apakah seorang guru harus cinta pada profesinya? Eh, nggak ada tawar-menawar. Pokoknya harus cinta dengan profesinya menjadi guru. Apakah iya seperti itu? Emangnya kalau benci atau nggak suka dengan profesinya di tengah jalan nggak boleh? Kan banyak alasan untuk bisa bikin benci. Pertama mungkin atasannya atau pimpinannya ya terlalu diktator atau nggak perhatian atau nggak percayaan begitu sehingga kalau ketemu itu matanya mata untuk menelisik. Kayaknya ada aja yang salah kan begitu. Atau lingkungan kerja nggak sesuai, nggak nyaman, selalu penuh sikut-sikutan, saling menjatuhkan, atau juga mungkin gajinya nggak pas dengan kenyataan ya, makin lama makin kecil, bukannya nambah misalnya. Banyak sekali yang bisa membuat kita jadi tidak suka, lama-lama jadi benci dengan sesuatu. Apalagi di profesi kita sebagai guru. Nah, apa nggak boleh kita benci sama profesi kita? Ada banyak penelitian ya, teman-teman tumbuh semuanya, bahwa kalau kita mulai nggak suka atau benci dengan profesi kita, maka ada banyak hal yang terjadi pada tubuh kita. Tubuh kita bisa ngasih tanda nih. Kenapa? Karena itu langsung berdampak pada diri kita. Yang kita lakukan kalau kita sudah mulai nggak suka atau mulai pada tahap benci sama profesi, maka begitu kita datang, itu kita sudah masuk seperti zona waspada, zona bahaya ya. Badan kita sudah ngasih sinyal, hati-hati nih, bahaya nih, kan begitu. Sehingga semuanya jadi tegang. Semua tegang dan ini memicu banyak hal. Kalau di dalam penelitian ya, beberapa ahli kesehatan menyatakan ada beberapa penyakit yang bisa timbul. Are you tired, irritable, or regularly experiencing headaches? Or perhaps you just can't sit still? Have you been coming down with a cold every other week? Or constantly navigating tummy troubles? Is that shoulder or backache still stubbornly bothering you? And on top of that, you seem to have a new pimple every day. In any case, if much of this applies to you, you may be stressed. As the World Health Organization defines it, stress is a state of worry or mental tension caused by a difficult situation. But how can worrying or mental tension make you sick or give you tummy troubles? How does stressing about an exam affect the inside of your body and your industrious little cells? If you delve into reading about stress, one hormone inevitably pops up, the stress hormone cortisol. Your body releases cortisol when the hypothalamus pituitary adrenal axis, or HPA axis, is activated. Sepertiga dari hidup kita, teman tumbuh semuanya ya, itu kita habiskan di pekerjaan. Jadi pekerjaan ini membentuk siapa kita, jati diri kita, karakter kita. Kita bisa bedakan bagaimana karakter ya pengemudi angkot atau angkutan kota yang tidak digaji, yang dia harus kejar setoran, dengan perilaku atau karakter pengemudi angkot yang sudah digaji atau mau berapapun penumpangnya tidak ada masalah, dia tinggal angkut saja. Kenapa? Karena bulanan dia sudah dapat gaji. Kita akan lihat pasti cenderung berbeda ya. Begitu juga dengan pekerjaan lainnya. Pekerjaan ini membentuk kita, membentuk karakter kita. Jadi hati-hati ya, kalau kita tidak kuat dari dalam, maka kita bisa dikendalikan oleh apa yang kita lakukan. Karena sepertiga yang kita lakukan dalam pekerjaan, itu sudah kita habiskan, sepertiga hidup kita sudah kita habiskan untuk pekerjaan. Ada beberapa sebab, kita akan bahas 2 sebab saja ya. Kenapa orang jadi mudah tidak senang dan jadi mudah membenci pekerjaan. Yang pertama itu kecanduan pujian. Jadi ini yang pertama nih yang menyebabkan kita biasanya
jadi tidak senang dengan pekerjaan kita atau jadi membenci pekerjaan kita? Pertama, kecanduan pada pujian. Yang kedua, kita ingin mencapai sesuatu tetapi tidak mencintai prosesnya. Nah, itu ya. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Kecanduan pada pujian ini atau bahasa Inggrisnya praise addiction, jadi ini juga jadi masalah utama. Kenapa? Karena banyak sekali orang mencari validasi atau pengakuan karena kebiasaan diberikan pujian dari luar, insentif dari luar. Baik itu berupa pujian, berupa penghargaan begitu ya, sehingga dia ingin sekali dirinya itu selalu dihargai, selalu mendapat penghargaan, selalu dihormati, selalu dianggap begitu ya. Ini bukanlah untuk membangun keterhubungan, tetapi dia semu ya. Dia ingin mendapatkannya dan begitu dia dapat, yang dia dapat adalah kebahagiaan yang sementara, tidak lama, tidak seterusnya begitu. Tetapi dia terus kecanduan untuk mendapatkan itu. Sehingga apa yang dia lakukan selalu dia pikirkan, bagaimana membuat orang lain terkesan, begitu ya. Jadi bagaimana membuat orang lain terkesan, bukan membuat dirinya bahagia. Karena apa? Karena membuat orang terkesan itu bisa membuat dia bahagia sementara. Dia lupa untuk mencari kebahagiaan yang hakiki gitu, yang sebenarnya ya. Pengen macam bendera pantas lau gila hormat. Bukan ayu ting-ting lau salah alamat. Kita saling rangkul berdiri tanpa raja. Ini bukan tempatmu mending lau cabut aja. Tolong minggir. Tolong minggir. Bentai kau yang gila hormat. Nah, selama dia terus mencari, itu malah membuat dia semakin haus, semakin dia terlupakan tentang kebahagiaan dirinya, sehingga dia sudah jauh gitu jalannya ya. Seperti orang bangun bata begitu, batu bata untuk tembok ya, kalau miring sedikit saja 1 derajat, lama-lama derajatnya makin jauh kalau semakin jauh jalannya begitu, semakin jauh membangunnya. Awal-awal mungkin tidak terlalu jauh. Jadi ini juga sama ketika jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya, kita belok saya sedikit 1 derajat saja, maka kita akan makin lama melenceng dan kita terkesan hanya ingin mendapat kesan atau ingin mengesankan orang lain saja. Dari mana hal ini terjadi? Sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita yang membuat penghakiman atau penilaian terhadap apa yang jadi pekerjaan orang lain. Contohnya nih ya, kalau saya tanya, apa pekerjaan Anda? Anda bekerja di mana? Kan begitu ya. Dengan kata-kata seperti ini, biasanya kita ingin membuat kesan atau mengesankan orang dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga kita memilih pekerjaan itu yang bisa membuat orang lain terkesan, bukan yang membuat kita senang. Sehingga jawaban kita atau kita ingin selalu hati-hati memilih pekerjaan karena dalam diri kita ada ketakutan kalau ditanya apa pekerjaan kamu, kita takut kalau kita menjawab tidak membuat orang lain terkesan. Kitanya yang bikin seperti itu. Jadi bagaimana cara keluarnya? Bebaskan diri kita teman-teman tubuh semuanya. Jangan pernah menghakimi pekerjaan orang, jangan pernah menilai orang dari pekerjaannya. Ketika kita sudah bebaskan itu, maka diri kita pun akan bebas dari penghakiman pada diri kita sendiri. Jadi kita akan hormat, kita akan respect, kita akan hargai semua pekerjaan orang. Karena apa? Ya karena itu pilihannya dan di sana dia punya pengorbanannya sendiri. Jangan-jangan kita jadi punya kasta sendiri sama pekerjaan, bahwa yang bekerja di gedung ya, yang bekerja di dalam ruangan itu lebih keren daripada mereka yang di lapangan, kan begitu. Kita selalu tuh senang membuat dikotomi atau perbedaan seperti itu. Jadi kita sendiri yang membuat kasta di dalam diri kita bahwa itu tuh yang keren gitu. Yang di sana enggak. Padahal ya sekarang nih ya Anda nonton film ini atau video atau apapun juga dari layar gadget Anda, layar gawai Anda, kalau nggak ada orang yang standby ya, yang bekerja untuk memperhatikan jaringan dan memperhatikan supaya jaringannya baik terus, mana bisa kita lakukan ini, kan begitu. Ada orang-orang yang mau bekerja untuk itu dan mereka senang melakukannya. Jadi banyak orang-orang yang tidak terlihat bekerjanya mungkin dalam diri kita hakimi bahwa itu pekerjaannya nggak keren begitu, tapi itu banyak membantu kita. Itu yang banyak membuat dunia ini terus bergerak begitu. Yang kedua, kita ini selalu ingin melihat tujuannya, senang melihat tujuannya, hasilnya, tetapi lupa untuk mau mencintai prosesnya. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, ketika kita baca tokoh-tokoh ya, atau kita baca buku tentang para tokoh hebat yang kita kagumi, atau siapapun juga, kadang-kadang kita senang jadi mereka ketika sudah jadinya. Tapi
kita kalau ditawarin sakitnya, susahnya ketika mereka jalani, ya kita pasti akan nolak dalam hati, "Ah, nggak mau ah, pengen langsung jadi," gitu kan. Kita nggak mau tuh mencintai proses sebagaimana mereka mencintai prosesnya. Sakitnya, susahnya, ditolak orang, dicemooh begitu ya. Itu mereka jalani sampai jadi. Kita hanya lihat jadinya saja, kita lupa bahwa ada proses yang harus dicintai. Sehingga ada beberapa pelatih olahraga keren yang pernah cerita sama saya, dia bilang eh, bahwa atlet yang keren itu adalah yang mereka bisa mencintai latihannya, ya, cinta berlatih lebih dari cinta bertanding. Oh, nggak tahu itu ada apa enggak, tapi buat mereka itu yang dicari katanya begitu. Sehingga mencintai prosesnya latihannya itu dicintai. Kan latihan itu membosankan, begitu saja, tapi terus dilatih sehingga fokus ya dengan keterampilan apa atau kebisaan apa sehingga itu akan bertambah terus. Tapi bosan terus, pekerjaannya bosan, itu saja begitu. Tetapi di balik bosan itu karena ditemani pelatihnya ya, karena ditemani juga dengan tujuannya, apalagi ditemani dengan motivasi dari dalamnya begitu ya, maka dia akan bisa menemukan nilai-nilai tak benda. Waduh, apalagi itu ya, nilai-nilai keren ya, penilaian-penilaian hebat ya, nilai-nilai yang bisa membangun dirinya, jati dirinya. Sehingga dia mencintai prosesnya lebih daripada mencintai tujuannya. Nah ini, kadang-kadang kita terpukau oleh inginnya jadi apa gitu ya. Boleh menggantungkan cita-cita setinggi langit, tetapi kita harus cintai dulu tanah yang kita injak gitu. Kita harus mau susah payah dulu di tanah ya. Jadi penghuni tanah yang baik dulu, baru bisa kita lompat dan gantungkan cita-cita. Itu mungkin yang harus dilanjutkan ya. Coba saja tanya atau cari ya orang-orang yang Anda kagumi dalam karirnya hebat misalnya atau keren begitu. Tanyakan, pasti mereka punya satu jawaban yang sama, bahwa mereka memiliki keeratan hubungan atau emosi yang kuat atau cinta yang kuat terhadap pekerjaannya. Mereka memiliki hubungan spesial dengan pekerjaannya dan itu membuat bahagia. Jadi mulailah ajarkan anak didik kita ya, sebab kalau kita sudah menemukan tadi profesi yang tidak kita pandang, tidak kita hakimi, dan kita bebaskan juga anak didik kita atau anak kita sendiri bahwa profesi silahkan dipilih, jangan ada kastanya. Banyak nih sekarang teman tumbuh ya, anak-anaknya dari kecil masuk ke sekolah yang membebaskan atau memerdekakan begitu ya, tetapi begitu urusan kuliah itu juga mungkin sudah mulai turun nih orang tua untuk mengatur. Atau nanti masalah bekerja, orang tuanya juga malu nanti kalau anaknya nggak bekerja di itu atau jadi ini seperti itu ya, yang dia inginkan seperti itulah. Padahal kalau dibiarkan, yang penting punya tujuan, punya semangat untuk melatih kompetensinya, mau mulai dari manapun istilahnya, tidak ada pekerjaan yang tidak terhormat, tidak ada pekerjaan yang kasta terbawah ya. Kalaupun dia mau memulai jadi satpam, nggak ada masalah. Kalaupun dia mau jadi tukang sapu, tidak ada masalah. Yang penting dia tahu apa yang mau dikembangkan dalam diri dia. Dia sedang membangun passion-nya, penderitaannya, kompetensinya sedang dibangun begitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi tidak ada lagi memandang bahwa semua harus tiba-tiba seperti itu. Ya, kita sendiri juga nggak suka kan kalau tiba-tiba ada anak yang masih muda, masih hijau ya, belum kelihatan kemampuannya hanya gara-gara dia adalah anaknya si Anu begitu atau dia kenalan si Anu, tiba-tiba dia menjadi sesuatu. Pasti kita nggak suka dan kita pasti akan tuduh, wah ini pasti ada permainan di belakang atau bahasa kerennya sekarang ini adalah generasi dinasti begitu ya. Nah, kita pasti nggak suka. Kita suka anak-anak yang mau bekerja tidak memandang pekerjaannya seperti apa ya, tidak peduli apa kata orang. Yang penting dia suka, dia kerjakan, dan dia bisa menjawab banyak pertanyaan dalam dirinya untuk mengembangkan dirinya tentunya. Apalagi menjadi guru, teman tumbuh ya. Kita banyak kesempatan untuk dapat belajar dari profesi kita. Jangan dibilang bahwa profesi kita hanya mengajar di depan kelas loh. Banyak yang bisa kita kembangkan. Jiwa penelitian bisa kita kembangkan sehari-hari. Bahkan kita pun bisa jadi peneliti handal, kita bisa mengamati anak, kita bisa dapat banyak ide, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Jangan lagi mengeluh soal administrasi, soal tekanan dari luar, pasti ada, itu mau kemana saja pasti banyak ya. Kita akan hadapi itu, tapi kalau kita sendiri nggak menemukan keasikannya, kita nggak bisa
mencari keasikannya dalam pekerjaan rutin yang kita lakukan, bahkan bisa kita tambahkan energinya. Apalagi kalau masih muda begitu ya, masih banyak energinya. Jadi jangan sampai ada keluhan nyampe sedikit pun menyasar di kepala kita. Kita anggap ini tantangan, ini challenge. Seperti kita main dulu, kita nggak pernah ngeluh kan kalau tiba-tiba hujan ya, sedang main bola, hujan malah tambah asik. Atau tiba-tiba ada masalah, kita harus balik lagi, besok masih kita bisa main lagi. Atau bolanya hilang, ya kita masih bisa bikin bola lagi. Masih ada yang bisa kita lakukan. Kalau kita buat pekerjaan ini jadi seperti permainan masa kecil dulu. Kita hadapi, kita cintai, pasti banyak ide ya. Kalau ada satu kemauan, pasti ada 1000 jalan begitu. Jadi kita bangun kemauan dulu. Oke, saya bangun kemauan. Saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Saya mau bangun kompetensi saya. Saya mau asah. Saya mau memar tapi terus mekar. Kan begitu ya. Sehingga kita ini, kompetensi itu hanya bisa dilatih ketika kita fokus teman-teman dengan kompetensinya. Jadi kalau tiap hari ya kita lewat-lewat begitu saja itu nggak melatih. Tapi kalau kita fokus, sekarang saya mau fokus bagaimana diri saya menyampaikan pesan kepada anak-anak. Hari ini seperti apa? Saya bikin self-assessment, saya bikin penilaian pribadi. Begitu. Kemudian saya tanyakan anak-anak. Kita mau latih itu, ya saksikan ya, pasti Anda akan jadi sesuatu yang hebat nanti. Pasti. Atau saya mau latih apa lagi? Jadi ada kesempatan kita untuk melatih tiap hari. Kita datang ke kelas itu, tempat kita berlatih juga. Jadi kita bisa jadikan kelas kita tempat berlatih, sekaligus juga panggung sebagai seorang bintang, begitu ya. Keren, asik, kita banyak hal yang bisa kita lakukan jadi guru. Nggak ada sebetulnya alasan seorang guru tidak mencintai atau membenci profesinya. Kecuali kalau titik-titik isi sendiri ya. Saya ada cerita tentang seorang kriminal kerah putih di Amerika ya, yang dia ditahan kemudian dia ya menipu dan banyak menipu dalam bisnisnya sehingga dia ditahan oleh pengadilan, tapi dia mengajukan banding dan setelah dia masuk penjara dia bikin proposal, saya ingin hukuman sosial begitu ya, kerja sosial di mana di sekolah-sekolah, saya akan membantu sekolah dalam apapun juga, jadi tanda kutip OB lah gitu ya, jadi office boy, jadi pesuruh lah boleh, tetapi di sekolah. Dan saya akan baktikan hidup saya untuk itu. Begitu kan? Sehingga akhirnya singkat cerita dikabulkan, dan dia pun ada di sekolah untuk menjalani hukumannya tadi. Tapi apa yang dia lakukan, di sekolah itu ternyata dia gunakan sekolah-sekolah yang dia ditaruh untuk kerja sosial itu eksperimen. Ya, tadi saya cerita, guru ini punya banyak kesempatan dan waktu sebetulnya dengan anak-anak, interaksinya banyak ya, banyak data yang bisa diambil. Dia eksperimen, dia ingin cari apa sih yang disuka oleh anak-anak, bagaimana sih pikiran anak-anak, apa sih yang mereka inginkan ya, terutama anak-anak SD nih, karena dia ditaruhnya di seperti itu. Setelah selesai hukumannya, apa yang dia lakukan? Dia dapat banyak data, dia dapat banyak pengalaman, dia dapat banyak insight langsung, ngobrol ya, dapat inspirasi langsung ngobrol dengan anak SD, selesai hukuman, dia langsung bisa bikin pabrik mainan. Dan pabrik mainannya laku, karena dia tahu, dia sudah dekat dengan para konsumen atau para pembelinya, yaitu anak-anak ya, dia sudah dekat sekali selama masa hukumannya. Nah, ini bisa dilakukan teman-teman. Ini untuk orang yang ingin melakukannya pun masih, walaupun di dalam proses hukuman begitu, tapi dia bisa menggunakannya itu untuk membangun bisnisnya kemudian. Kita semua sebagai guru punya hak untuk mencintai profesi kita teman-teman. Ya, kita punya hak untuk mencintai profesi guru. Jangan sia-siakan hak itu.